Baik. Sudah ya. Tentu saya tidak mungkin bahas satu-satu. Ini bahas satu panjang. Saya bahas Ali Imran ayat 35, 6, 36, 37, 38. Itu perlu beberapa pertemuan. Sekali pertemuannya bisa 2 jam. Jadi ayat-ayat. Saya tidak bahas itu. Karena itu waktunya panjang, tidak panjang waktu kita. Saya cuma ingin membahas satu hal. Ayat ini kan tentang pendidikan anak kan? Ya, jelas ya? Atau gini, supaya ibu tahu, tolong dibaca ayat terjemahannya saja. Ayat 35, 36, 37, 38. Mohon dibaca. Baca semua terjemahannya, didengarkan baik-baik, nanti saya akan berikan kesimpulan. Ya, 35, 36, 37, 38. Ingatlah ketika istri Imran. Soalnya kedengaran nggak kalau nggak pakai mic? Terima kasih. Ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." 36. Maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." 37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." 38. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa." Satu lagi. 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Itu ya kesemuanya. Oke. Saya kasih globalnya saja ini. Ya. Detailnya luar biasa. Nanti saya tunjukkan sebagian detailnya, sebagian saja nanti Ibu tadaburi ulang kata perkatanya, ya, jadikan sebagai panduan untuk rumah tangga kita. Tapi saya kasih globalnya, yang saya sebut dengan ini rumus mendidik anak di ayat ini 35 sampai 39. Sekali ya, oke. Perhatikan ini rumusnya nih. Jadi di anak itu sebenarnya Masya Allah Ibu, tidak sulit kalau tahu jalannya. Tidak mengkhawatirkan kalau tahu jalannya. Bahwa semua perlu perjuangan, semua hidup perlu perjuangan. Tidak ada yang nggak perlu perjuangan. Ya, orang makan aja perlu perjuangan, harus ngunyah, ya kan? Perlu perjuangan. Tapi insya Allah dimudahkan Allah ketika tahu jalannya. Ini rumusnya nih, dari ayat tadi. Ibu lihat ulang lagi ayat 35, 36 ya. Ayat 35, Allah menyampaikan, "Idqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ini adalah nazarnya sang bunda ketika hamil, gitu ya. Saya simpulkan dikit-dikit, nanti baru saya kasih kalimatnya. Ayat 35 bicara nazar, ayat 36 bicara kelahiran. Begitu lahir falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam. Ibunya mulai berperan. Ya, hamil, kemudian hamil nazar, begitu hamil nazarnya baik. Jadi kalau hamil nazarnya yang baik-baik, nazar itu artinya dia berdoa, berharap, bersumpah di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, begitu lahir, kemudian dia mulai berperan.
diberilah dia nama, wa inni samaituha Maryam, dikasih nama Maryam. Maryam di dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah hamba Allah, untuk wanita, hamba Allah. Jadi namanya pun dipilihkan yang terbaik, Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian ibunya mendoakan, ya Allah, aku mintakan perlindungan untuk dia ini, untuk putriku Maryam ini dan seluruh anak turunnya, semoga terjaga dari setan yang terkutuk. Jadi itu kunci pendidikan. Kunci pendidikan tubuh. Kalau ibu mau gampang didik anak, caranya gampang, jauhkan dari setan. Ya, itu cok. Betul lah. Gampang. Yang bikin susah itu kan dekat setan. Tahu caranya? Nah, saya kasih lagi kuncinya, nanti pelajari lagi ya. Kan ini ngaji harus panjang memang. Saya kasih kunci-kunci itu ibu buka sendiri. Di Quran, di hadis Nabi, atau kalau ibu baca buku apapun. Lihat, ulama sudah menyampaikan. Ini loh setan, ini loh musuh kalian, gitu ya. Dan ini loh kebiasaan setan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar dijauhi. Ya ini jangan pernah dicoba di rumah. Gak boleh terjadi di anak-anak. Nah, kumpulkan semua hal ini, itu artinya Anda telah menjauhkan generasi dari setan. Cukup? Paham? Ya, ini kunci-kuncinya aja nih. Kalau mau detailnya ya perlu waktu. Sudah paham, yuk? Contoh. Kelihatannya masih belum. Contoh aja, gimana? Kalau detail sampai asar, Bu. Tidak apa-apa. Iya. Baik. Saya kasih contoh-contoh aja ya. Contoh-contoh, insya Allah sekali. Karena saya tahu sedang bicara di hadapan para ibu-ibu yang ilmunya tinggi-tinggi. Jadi saya tidak pantas kalau menyuapi ibu-ibu. Saya berikan ibu cara untuk masak. Ya. Saya kasih contoh satu saja. Allah berfirman, umpamanya dalam surat Al-Isra. Contoh tentang setan nih. Kalau Quran jelas mengatakan, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah ingatkan Adam musuhmu ini loh, ini musuhmu loh. Iblis, setan yang musuhmu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Musuhmu nyata ini setan. Okay. Tapi ingat Adam, setan itu punya khutuwat. Tahu khutuwat? Khutuwat itu langkah-langkah. Punya langkah-langkah. Artinya setan itu penuh strategi. Lolos Anda dijerat dengan langkah ini, setan punya langkah kedua. Lolos Anda dengan ini, langkah ketiga masuk. Lolos lagi langkah keempat, itu seterusnya. Dan masalahnya, iblis itu punya file sangat lengkap. Sangat lengkap filenya, karena iblis pernah bertemu orang paling rusak di muka bumi, dan iblis pernah bertemu dengan orang paling soleh di muka bumi. Ya, jadi kalau orang model kayak saya, kayak kita ini, itu file udah ada. Yang sejenis Budi Azhari ada dulu orangnya, gitu ya. Itu pakai cara ini dia tembus, gitu. Dan Allah lindungi semua kita ya. Nah, umpamanya surat Al-Isra tadi. Surat Al-Isra Allah berfirman contohnya, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Jangan mubadzir. Mubadzir itu ikhwannya setan. Ya, mubadzir itu saudaranya setan dan setan itu ingkar pada rohnya. Oke, ini cuma salah satu contoh. Berarti di rumah kita tidak boleh ada mubadzir. Nah, ibu harus tahu mubadzir apa sih Pak? Nah, gitu. Ilmu lagi. Itu baru satu. Nah, ini Bu, yang membuat keluarga susah sekali dididiknya. Kita cuma ketar-ketir, khawatir apa? Itu karena terlalu dekat dengan setan. Ini kebiasaan setan. Ini kebiasaan setan juga. Oh, ini kebiasaan setan juga. Akhirnya rumah kita ini sulit. Makanya Maryam tahu kuncinya. Kata Maryam, begitu dikasih nama yang baik, ya Allah melindungi anak turunku dari setan. Hah? Karena itu kunci pendidikan dasar. Karena susah banget Anda kalau didik setan. Dan didik anak dekat dengan setan itu sulit sekali. Baik, itu ayat 35 dan 36. Bu, 35, 36. Izinkan saya rangkai dengan satu kalimat. Ini rumus, saya bicara rumus nih ya. Ini sekarang bicara rumus saya. 35, 36 itu bunyinya menjadi begini. Bahwa rumus pertama adalah, poin pertamanya adalah orang tua melaksanakan tugasnya sebagai orang tua semaksimal mungkin. Satu. 35, 36. Betul ya? Di sana ada kehamilan,
kelahiran, begitu lahir apa yang dilakukan. Itu tugas orang tua. Laksanakan semaksimal yang bisa dilaksanakan orang tua. Dah, berarti ya. Sudah? Masuk 37. 37, saya urai dulu baru nanti saya simpulkan satu kalimat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah terima. Dan kalimatnya fataqabbalaha rabbuha. Rabbnya yaitu Allah SWT, Rabbnya menerimanya. Apa yang diterima? Apa yang diterima? Fataqabbalaha. Apa yang diterima? Yang diterima apa sama Allah? Coba lihat terjemahnya apa? Terjemahnya apa, Bu? Nazar. Nazar yang diterima. Iya, nazar. Coba baca coba. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan menerimanya sebagai nazar. Yang terima berarti bukan nazarnya. Maryamnya. Iya, diterimanya sebagai nazar. Berarti bukan nazar yang diterima. Nya ini siapa? Maka fataqabbalaha, ha dalam bahasa Arab itu domir kata ganti kembali kepada perempuan. Dia perempuan. Allah terima dia. Nah, ini ibu ini kunci penting banget. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Jadi, kalau sudah orang tua semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya, maka poin yang kedua adalah semua ini tujuannya agar Allah ridho dan mau menerima anak kita ini. Allah ridho dan mau menerima amal kita mendidik anak. Karena mendidik anak itu kan amal besar. Amal itu harapannya diterima. Kalau capek-capek beramal nggak diterima, ya nggak ada hasilnya. Ya, jadi makanya yang ikhlas, karena kunci terimanya amal ada dua kan. Satu ikhlas, dua sesuai dengan ilmunya. Nah, gitu ya. Tugas kita adalah tentang pendidikan keluarga itu berarti harus Anda pelajari ilmunya supaya sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Dan yang kedua berarti harus ikhlas. Ya. Karena kalau sudah diterima, sudah enak. Allah kalau sudah terima, sudah ya. Ini poin keduanya. Jadi poin satunya tadi orang tua maksimal. Poin keduanya Allah terima. Setelah itu wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Yang ketiga, ini yang ketiga nih. Allah tumbuhkan ia wa ambataha. Kata ambataha dalam bahasa Arab itu ditumbuhkan. Nabatan. Ibu tahu nabati? Nabati bahasa Arab. Nabati bahasa Arab. Persis bahasa Arab nabati bahasa Arab. Artinya adalah tumbuh-tumbuhan, tanaman. Persis. Wa ambataha nabatan hasanan. Allah menumbuhkan dia, Maryam Allah yang menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Bayangkan yang didik ibunya, hakikatnya yang menumbuhkan Allah. Itu enaknya kalau amal kita diterima Allah, Allah ridho dengan cara kita didik anak, maka yang menjamin pertumbuhan baiknya, nabatan hasanan artinya baik, yang menjamin pertumbuhan baiknya langsung Allah. Kalau sudah gitu kan enak gitu. Enak. Kalau kita sendiri ya, siapa kita berhadapan dengan keadaan zaman seperti ini gitu ya. Yang kita sering mengeluh, ini zaman ini Pak terbuka, apa segala macam. Ya, kenapa mengeluh? Kita punya Allah. Makanya usahanya itu tadi. Jadi kalau sudah Allah terima, maka Allah yang akan bekerja mendidik anak kita qabulin hasan. Itu satu. Ya. Jadi kalau dibuat ininya, dibuat rumusnya, tadi 1 ditambah 2 itu sama dengan ini. Ya. Orang tua maksimal mendidik, itu 1. Yang kedua apa? Allah terima. Itu 2. Amalnya Allah terima. Itu nanti Allah sudah mulai ngasih hasil. Ya, bahwa di sana Allah yang menumbuhkan.
Allah yang menumbuhkan, itu hasil satu. Paham ya? Itu hasil satu. Hasil keduanya wa kafalaha Zakaria. Dia diasuh oleh Zakaria. Tadi saya sudah bilang bahwa Maryam yatim. Ayah sudah meninggal. Ayah sudah meninggal. Namanya manusia hidup kalau mau sempurna pertumbuhannya, tentu perlu laki dan perempuan untuk menumbuhkannya, bapak dan ibu. Makanya tidak sederhana single parent itu. Sehingga dia harus belajar dari Quran, karena Quran juga ngasih potret single parent. Gitu, Bu, saya sudahlah, ayo belajar Quran gitu ya. Semua ada di Quran ini. Single parent, maka berat buat sang bunda, Ibu Hana ini berat mendidik sendirian, karena seseorang perlu potret laki-laki, perlu potret perempuan. Akhirnya apa yang Allah berikan setelah yang tadi Allah yang menumbuhkan, hasil yang kedua adalah wakafalah Zakaria, diasuh oleh Zakaria. Zakaria nabi, ada hubungan kekerabatan. Dia ada hubungan kekerabatan dengan mereka. Zakaria ini adalah nabi. Kalau saya simpulkan kalimat jadi begini, Allah menambal kekurangan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Tadi kan tidak ada ayahnya, Allah kasih ganti Zakaria, posisinya kerabat, mengasuh, dan Zakaria lebih baik dari Imran. Mau Zakaria itu nabi. Jadi Allah berikan pengganti, Allah tutup kekurangan kita dalam mendidik anak itu dengan pengganti yang lebih baik. Ya, itu urutan hasil keduanya. Hasil pertama tadi sudah, kalau sudah Allah tumbuhkan, maka Allah kasih ganti yang kurang apa? Karena kita ini tidak sempurna. Karena tidak sempurna, kita kan tahu bahwa ini orang kayak kita hasilnya kayak apa. Nah, ini caranya nih. Kalau ingin Allah tambal kekurangan kita terus berusaha. Tapi ini proses jalannya. Sudah ya? Wakafalaha Zakaria. Kalau sudah Allah tambal, sudah sempurna dong. Nggak ada lubang lagi. Oke, kita lanjutkan. Wakafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, dijumpainya ada rizki. Rizqa, ada rizki. Qala ya Maryam anna laki hadha? Zakaria bertanya, dari mana kau dapat ini? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, itu dari Allah. Dalam tafsir nanti disebutkan bahwa karena kan Zakaria yang mengasuh Maryam, sehingga Zakaria tahu makanan apa yang diberikan. Tapi ternyata Zakaria menjumpai buah yang buah itu tidak pada musimnya. Sudah Zakaria yang tahu makanan apa yang diberikan, dan ini saya tidak berikan. Yang kedua, begitu ada buah, di luar juga nggak ada yang jual buah ini, karena bukan musimnya. Itu dalam tafsirnya. Makanya begitu dijawab bahwa huwa min indillah, Zakaria makin yakin bahwa ini memang tidak ada di luar sana. Pasti dari Allah SWT. Maryam mengatakan huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki pada siapapun yang dikehendaki tanpa dihitung-hitung. Ulama beda pendapat apakah ini kalimat Maryam ataukah ini firman Allah. Murni firman Allah. Ya, baik. Itu artinya kalau sudah Allah tambal kekurangan kita, sudah sempurna kita dalam didik anak, semua perangkat untuk didik anak sudah sempurna, kalau sudah Allah tambal, maka hasilnya keajaiban. Nah, itu hasilnya. Jadi sama dengan lagi. Hasilnya keajaiban. Keajaiban itu ada dua. Keajaiban itu ada dua. Yang pertama adalah keajaiban pada anak yang sedang kita didik. Maryam, pada Maryam. Betul? Yang dapat keajaiban siapa? Maryam. Karena Maryam diberikan Allah rezeki langsung dari Allah, dan itu tidak ada pada musimnya. Sudah ya? Sudah begitu, ayat selanjutnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan seterusnya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ini adalah kisah tentang begitu Zakaria melihat keajaiban yang diberikan pada Maryam, maka Zakaria langsung berdoa pada Allah. Lah Maryam aja yang saya didik ya. Kan gurunya saya. Loh, anak didik saya saja diberikan Allah keajaiban. Masa saya nggak dikasih Allah keajaiban? Oh, saya yang berjibaku berjuang. Di sanalah Zakaria berdoa, minta pada Allah di usia tuanya itu akan diberikan anak, karena belum punya anak sampai usia itu.
Apakah Allah kabulkan? Allah kabulkan di ayat itu, ayat 39. Fanadatul malaikat, bahwa malaikat memanggilnya saat Zakaria sedang khusyuk sholatnya dan sedang berdiri dalam sholat dalam mihrabnya, dipanggil bahwa Allah memberikan kamu kabar gembira tentang seorang anak bernama Yahya. Maka hasilnya dua keajaiban. Satu keajaiban pada anak didik yang kita didik, dan yang kedua keajaiban pada pendidiknya, pada orang tuanya dan pendidik. Dan itu rumusnya. Selesai. Saya ulang yuk sebagai ini ya, ringkasannya. Dan didik anak itu kunci cuma itu. Detailnya ya harus dipelajari. Tapi itu mudah sekali. Ya, ikuti jalur itu. Jadi orang tua yang maksimal. Tugasnya apa? Pelajari betul tugasnya apa, jalankan dengan maksimal. Jadi orang tua. Oke. Setelah itu, maka dengan keikhlasan, ibu-ibu, bapak-ibu semuanya dengan ikhlasan, dengan ilmu yang benar, maka kita berharap Allah terima amal ini. Kalau sudah Allah terima, maka Allah yang akan menumbuhkannya. Allah akan menumbuhkan anak kita. Jadi Allah yang didik anak kita. Ya. Setelah itu, Allah akan menambal kekurangan kita. Kita bukan orang sempurna sebagai orang tua. Allah akan menambal kekurangan kita dengan yang lebih baik bahkan. Ya. Dan hasilnya kalau sudah sampai di situ, hasilnya adalah keajaiban. Kalau ajaib itu ibu nggak akan tidak sesuai ukuran. Betul ya? Kalau sesuai ukuran bukan ajaib namanya. Itu berhasil namanya. Ya, Anda berharap dapat 5, kemudian dapat 5 betulan, itu alhamdulillah berhasil. Tapi kalau berharap dapat 5, kok dapatnya 7, itu ajaib. Ada 9 apalagi dapat 10, itu ya, paham ya? Betulan. Kalau Anda jalani ini, Anda akan menjumpai keajaiban di anak-anak Anda. Betulan. Kita akan heran, kok bisa anak kayak begini? Padahal yang didik Anda, tapi Anda heran sendiri dengan hasilnya. Itu keajaiban. Nah, keajaiban pertama pada anak-anak yang kita didik, dan keajaiban kedua pada kita sebagai orang tua yang didik. Gitu? Ingin dapat keajaiban hidup itu caranya. Itu saya kira jam 12 baru rumus umumnya ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan, silakan.